Fabrik atau kain, sifat fisik. Buka folder 3, bagian 3, 1 Fabric and Print, latihan 01 Intro Physical Property. Dalam pelajaran ini kita akan mulai belajar bekerja dengan fabrik. Set fabrik standar terletak di folder fabrik standar yang diunduh ke komputer bersama dengan program dan sudah termasuk dalam library. Dengan fabrik, kita harus memahami dan membedakan antara sifat fisik dan visual. Sifat fisik adalah kepadatan, ketebalan, tirai, elastisitas. Apakah fabrik licin atau kasar, yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi perilakunya dalam produk. Saya akan mengatakan bahwa parameter fisik fabrik di Clo adalah pengaturan untuk perilaku kain. Mesh poligonal, bagaimana perilakunya selama simulasi, bagaimana pengaruhnya oleh gravitasi dan tindakan pengguna. Fabrik juga memiliki sifat visual. Ini adalah transfer digital dari permukaan kain, tekstur, warna, cetakan, relief permukaan, transparasi, kekasaran, metalik. Penting untuk dipahami bahwa jika Anda hanya mengambil foto kain, misalnya linen, dan menerapkannya pada produk Anda, maka permukaan fabrik akan terlihat seperti linen. Tetapi jika Anda tidak menambahkan sifat fisik yang tepat, produk tidak akan menggantung seperti linen. Bergerak seperti linen selama animasi, yaitu fabrik tidak akan terlihat realistis. Fabrik dari folder fabrik standar memiliki sifat fisik yang berbeda. File-file ini dibuat berdasarkan studi tentang sifat fabrik asli. Sayangnya tidak ada banyak jenis di sini seperti yang kita inginkan, tetapi daftar meningkat dari versi ke versi. Selain itu, jika Anda tidak menemukan fabrik yang Anda butuhkan di sini, Anda cukup memilih satu dari daftar yang memiliki perilaku dan sifat fisik yang serupa. Tetapi ubahlah secara visual dan ini akan memungkinkan untuk memvisualisasi produk Anda secara lebih realistis. Mari kita lihat proyek kami. Di objek browser, kami sudah memiliki daftar 3 fabrik yang ada di tab fabrik. Anda dapat menambahkan sejumlah fabrik ke proyek Anda. Salah satu cara menambahkan fabrik ke proyek, di sini di browser objek, klik tombol tambah. Fabrik baru dengan pengaturan default akan muncul di akhir daftar dan propertinya akan terletak di bawah properti editor. Setiap fabrik memiliki karakteristiknya sendiri. Anda juga dapat membuat salinan fabrik yang sudah ada dalam daftar. Pilih dan klik copy, salinan fabrik muncul di akhir daftar ini. Ini dapat digunakan ketika Anda menggunakan fabrik yang sama dalam hal parameter. Tetapi untuk contoh Anda ingin membuatnya berbeda, warna jika fabrik tidak digunakan, yaitu detail proyek kami tidak ditetapkan. Anda dapat menghapusnya menggunakan keranjang. Semua fabrik dalam daftar ini sekarang memiliki sifat fisik fabrik secara default untuk simulasi. Jika Anda membuat produk nyata yang Anda desain untuk produksi lebih lanjut, kemudian mengubah fabrik default sebelum mencoba mendeteksi yang Anda butuhkan, kain default ini dibuat khusus untuk simulasi paling stabil dan memiliki sifat yang hampir setiap produk dari itu akan cocok dengan baik. Bahkan jika ada kesalahan serius dalam polanya, tapi ini tentu saja tidak akan mencerminkan gambaran nyata dari kecocokan itu, baik untuk membuat pakaian 3D, untuk game, fashion digital, dan sebagainya. Anda bisa bahkan tanpa mengetahui desain tentang sesuatu akan membuat, mengenakan manekin, dan produk akan terlihat bagus. Dalam kasus produk nyata, kita harus memperhitungkan sifat fisik, karena merekalah yang mempengaruhi hubungan sampel virtual kita dengan yang asli. Mari kita menetapkan sifat fisik yang berbeda untuk fabrik dalam daftar pada produk. Kami dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap simulasi kain. Kami akan menambahkan fabrik dari set standar. Ketika kami mengarahkan mouse ke atas kain, kami melihat informasi tentang jenisnya. Pada gambar kita melihat bagaimana fabrik drapes. Ada informasi tentang komposisi, kepadatan, ketebalan. Kita melihat tekstur dan warnanya, yaitu file-file ini berisi informasi tentang sifat fisik dan visual kain. Sifat fisiknya lebih penting bagi kami karena tekstur dan warna dapat diganti dengan yang lain. Untuk proyek kami, saya akan memilih denim kasar.
Klik kiri fabric dan seret ke fabric pertama di daftar browser. Kain mengubah namanya. Detail yang ditetapkan untuk fabric ini juga mengubah penampilannya. Saya sekarang menonaktifkan tekstur di jendela 3D, tetapi Anda dapat mengaktifkannya lagi dan kita akan melihat bahwa fabric telah berubah secara visual, kembali ke tampilan monokrom. Agar sifat fisik dapat diterapkan, kami menjalankan simulasi dan melihat seberapa banyak perubahan tampilan gaun. Panjang bagian ini menjadi jauh lebih pendek karena jeans ini tidak elastis. Dan ketika saya tarik, itu bisa menjadi terlihat bahwa kainnya benar-benar berperilaku seperti denim. Jelas lebih kaku dan padat daripada fabric default yang masih memiliki detail lainnya. Mari kita pilih fabric berikutnya, misalnya chiffon sutra. Kali ini kita akan menambahkan fabric dengan cara yang berbeda. Ambil file dengan tombol kiri mouse dan drag ke bagian di jendela 3D. Atau di jendela 2D. Sementara fabric baru kita telah ditambahkan ke daftar fabric proyek. Jika saya mengaktifkan tekstur di jendela 3D, Anda dapat melihat bahwa chiffon di sini juga hampir transparan. Cara ketiga untuk mengaplikasikan kain, kali ini saya akan memilih nilon. Klik dua kali pada fabric dengan tombol kiri mouse. Fabric ditambahkan ke daftar di tab dan program memperingatkan kita bahwa fabric akan ditambahkan. Klik OK dan ini fabric kami. Sekarang kami perlu menetapkan fabric ini untuk detailnya. Untuk melakukan ini, pilih detail yang kita inginkan dari nilon ini dan di daftar di seberang nama kain, klik tetapkan untuk pola yang dipilih. Setelah itu, fabric akan ditetapkan ke detail kami. Dalam daftar kami masih memiliki dua fabric lagi dengan pengaturan default. Klik salah satunya. Cara keempat untuk mengatur fabric ada di properti fisiknya atau properti fisik di bagian preset. Pilih jenis fabric dari daftar standar. Daftar ini berisi semua fabric yang sama yang kita miliki di folder kain. Tetapi dalam daftar ini mereka tanpa tekstur, yaitu hanya sifat fisiknya. Kami memilih misalnya rajutan elastis. Jika Anda memerlukan nama kain, Anda dapat mengubahnya. Untuk melakukan ini, klik fabric dan ubah namanya. Tekan enter. Dan saya akan menetapkan fabric terakhir, kulit tas keras. Klik pada fabric 3, dan di propertinya saya menekan tombol buka di bagian paling atas dan menemukan fabric di komputer. Ini adalah fabric yang sama yang kita lihat di perpustakaan. Temukan kainnya, klik buka. Fabric diterapkan jika kita memilih fabric dalam daftar, maka kita akan melihat bagian-bagian yang terbuat dari itu. Mereka disorot dengan warna kuning dan sebaliknya. Jika kita memilih bagian, maka kita melihat dalam daftar fabric apa itu terbuat dari, itu akan disorot dengan warna biru. Agar sifat fisik jaringan diterapkan, kami menjalankan simulasi. Memberi komputer sedikit waktu. Dan ini tampilannya. Saya pikir perbedaan dalam perilaku fabric sudah jelas. Jika Anda mengaktifkan tampilan tekstur, maka kita akan melihatnya. Saya menarik perhatian Anda sekali lagi bahwa warna ini pada beberapa fabric dan cetakan yang meniru tekstur adalah properti visual. Misalnya, sekarang saya dapat menghapus gambar tekstur dari jeans
dan tidak lagi terlihat seperti jeans, tetapi secara fisik berperilaku seperti jeans. Coba aplikasikan fabric yang berbeda dari set ke gaun ini dan jalankan simulasi. Lihat bagaimana tampilan produk berubah. Jika kita mengurangi particle distance semua bagian kita ke nilai 10,5, maka perbedaannya akan lebih terlihat. Menempatkan 5 dan menjalankan simulasi. Dengan jarak partikel yang kecil, gambar akan lebih jujur. Tetapi akan sulit untuk berinteraksi dengan produk kami. Simulasi akan jauh lebih lambat.